Kenapa? Oke, saya ulang lagi. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi kawan-kawan yang tidak sedang berhalangan, silakan dibuka kameranya. Silakan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Ya, kembali saya ingatkan kepada saudara sekalian, silakan dibuka kameranya bagi yang tidak berhalangan. Terima kasih Mas Haikal sudah buka kameranya. Neng Sefira, Miranda, Marisa, mana lagi yang buka kameranya? Firenisa, terima kasih yang sudah membuka kameranya, dan bagi yang belum mohon untuk segera dibuka. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, Mas Raihan terima kasih, Gendis terima kasih, Karisma terima kasih, Lisa terima kasih sudah buka kameranya. Ya, kita akan mulai. Sebelum mulai perkuliahan, terima kasih Maidatul, Erna, sudah Nur Elisa, Putri Dewa yang sudah buka kameranya, Sabika, terima kasih. Yang belum silakan, Empaka, terima kasih, Ninda Junita, Tawafani, Diva, Reva belum dibuka, Reva, Yudit sudah terima kasih, Karisma terima kasih. Ya, kita akan foto dulu ya. Sebelum kita mulai, silakan dibuka dulu semuanya kameranya. Ya, bagi yang berhalangan, Siti Jahirah, silakan. Yang tidak, untuk dibuka kameranya dulu. Ada Khairatun, Astari, Nida, Natasha, Indi, Rangga, belum dibuka kameranya. Ramadhani sudah, alhamdulillah. Menghasilkan tampilan. Buka dulu kameranya. Kita akan ya. Mohon jangan di close dulu. Saya belum foto ya. Nah, saya harus ke soal. Kayak saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. Tanggal 13, 10, 15.
Bentar, satu kali lagi, silakan bergaya dulu yang cakep. 1, 2, 3. Ya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan sebelum saya mulai perkuliahan tentang perkuliahan kita selama ini? Ada yang ingin saudara tanyakan terkait absensi ataupun yang lainnya? Jadi absensi pada pertemuan online itu rekamnya dilihat dari kuis dan forum. Kalau absensi terkait tentang tatap maya pada malam hari ini, nanti Bapak yang absen. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak terekam pada kuliah online, boleh jadi kuis atau forumnya lakukan pengisiannya, aktivitasnya tidak lengkap, maka harus dilengkapi. Ya, saudara sekalian, 2 pekan ke depan kita sudah UTS. Jangan lupa UTS itu materinya materi pada modul 3 sampai 7 kalau tidak salah ya. Modul 3 sampai 7, mungkin nanti pada pertemuan ke-7 besok, pekan depan, saya akan berikan kisi-kisi untuk soal terkait tentang UTS itu sendiri. Bagaimana? Ada pertanyaan dalam selama perkuliahan yang saudara lakukan selama ini? Kalau tidak ada, saya lanjut akan sampaikan materi hari ini. Pembahasannya adalah tentang masjid kalau tidak salah ya. Saudara, jangan lupa tugas besarnya dikerjakan. Di kulon itu ada deadline waktunya, kapan harus menginput dan kapan berakhir. Saudara buka dan nanti semuanya sudah akan ada di sana. Jadi tidak usah menunggu-nunggu waktu untuk segera dilakukan aktivitas tugasnya. Tidak ada? Cukup? Lanjut? Halo? Ya, tidak ada, Pak. Oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan modulnya. Dengarkan, saya menyampaikan modul, nanti saudara perhatikan. Kelihatan modulnya? Kelihatan, Pak. Ya, ini tentang fungsi dan peran masjid dalam pengembangan Islam. Tujuannya perkuliahan kali ini adalah mahasiswa mampu dan memahami tentang peran dan fungsi masjid, juga perkembangan luar biasa masjid, tidak hanya berperan sebagai pendukung utama kegiatan ibadah ritual, yang berfungsi juga meningkatkan kesehatan mental, spiritual, melainkan juga telah digunakan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Demikian pula desain struktur arsitektur masjid, nama programnya, manajemen, pengelolaan, karakteristik, jamaah, dan lain juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini diharapkan saudara memahami tentang masjid itu sendiri. Dalam perkuliahan nanti di tengah saya menyampaikan materi, kalau saudara ingin tanyakan nanti ditanyakan saja ya, tidak usah menunggu Pak tanya gitu aja ya, supaya tidak monoton, supaya diskusi kita berjalan dengan lancar. Oke, sejalan dengan semangat back to spiritual yang terjadi di era pasca modern, pertumbuhan dan perkembangan masjid di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya mengalami peningkatan yang amat signifikan. Tidak kurang dari 300.000 masjid yang ada di Indonesia
tidak hanya berada di pedesaan atau pinggiran kota, melainkan sudah berada di tengah-tengah jantung ibu kota, mulai dari orang nomor satu hingga masyarakat biasa berbaur menjadi satu di masjid. Peran dan fungsi masjid juga mengalami perkembangan luar biasa. Masjid tidak hanya berperan sebagai pendukung utama kegiatan ibadah ritual yang berfungsi meningkatkan kesehatan mental spiritual, melainkan juga digunakan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Demikian pula desain arsitektur masjid, nama programnya, manajemen, pengelolaan, karakteristik jamaah dan lainnya juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Dari segi etimologi, masjid adalah isim makan, artinya nama tempat. Dari kosakata sajada yang berarti tempat sujud. Karena sujud merupakan ciri utama pekerjaan sholat, maka masjid bisa juga diartikan sebagai tempat sholat. Hal ini sejalan dengan pengertian masjid yang dikemukakan oleh WJS Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1991 halaman 635, yaitu rumah tempat bersembahyang orang Islam. Selanjutnya berdasarkan penelitian terhadap Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fat Al-Quran sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Baihaqi 1407 Hijriah 1987 Masehi alamat 344-345, bahwa di dalam Al-Quran kosakata masjid diulang sebanyak 90 kali. 23 kali dalam bentuk tunggal masjid, sedangkan 6 kali dalam bentuk jamak masajid. Selanjutnya kosakata yang serumpun dengannya yaitu kosakata kerja lampau sajada fi'il madhi sebanyak 9 kali, kosakata kerja perintah usjud fi'il amar sebanyak 14 kali, kata kerja sedang dilakukan yasjudu fi'il mudhari' 12 kali, bentuk kosakata jadian yaitu sujud atau isim masdar sebanyak 6 kali. Selanjutnya dalam bentuk kosakata nama orang yang melakukan isim fa'il sebanyak 10 kali. Kata masjid dalam bentuk tunggal umumnya sebanyak 13 kali dihubungkan dengan Masjidil Haram, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 2, ayat 144, 149, 150, 191, 218, Al-Maidah ayat 2, satu kali dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang dibangun untuk orang munafik Madinah untuk memecah belah umat. Ayat Quran Surat Taubah ayat plus. Nah, ini Al-A'raf ayat 29. Satu kali dikatakan dengan etika masukinya, yaitu dengan menggunakan pakaian yang bagus. Itu Quran Surat Al-A'raf 31. Satu kali dihubungkan dengan landasan membangunnya, yaitu takwa kepada Allah. At-Taubah ayat 9 dan ayat 108. Selanjutnya kosakata masjid dalam bentuk jamak yang diulang sebanyak 6 kali, dihubungkan dengan sebagai tempat mengingat Allah. Itu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Masjid sebagai tempat untuk iktikaf, berdiam diri di masjid sambil mengingat Allah, Al-Baqarah ayat 187, dan selatan bagi orang yang memakmurkannya, orang-orang yang beriman, At-Taubah ayat 118. Ini adalah pengertian masjid yang tadi itu. Tempat iktikaf, tempat sujud, ketika kita masuk masjid harus berbusana yang rapi, menutup aurat. Ini semuanya dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, jumlah kosakata masjid dalam berbagai bentuknya berjumlah 90 buah. Jumlah kosakata masjid dalam bentuk kata kerja, fi'il, dan jumlah kosakata masjid sebagai nama isim jumlahnya hampir berimbang, yaitu 44 kosakata nama isim dan 46 kosakata kerja fi'il. Perimbangan jumlah kosakata masjid dalam bentuk kata kerja dan kata nama ini bisa diartikan bahwa di samping gemar membangun masjid secara fisik,
juga disertai menggunakannya secara efektif sehingga masjid-masjid yang telah dibangun dengan biaya yang besar itu tidak hanya menjadi kebanggaan bahkan kesombongan, namun yang terpenting memanfaatkannya untuk kegiatan pendidikan dalam arti yang luas. Pertumbuhan dan perkembangan masjid selain didorong oleh demikian banyak ayat Al-Quran, juga didorong oleh kebutuhan untuk melaksanakan salah satu tujuan agama, maqasid asy-syariah, yaitu memelihara agama dengan cara melaksanakan sholat dan berbagai macam ibadah lainnya. Pada Romawi 2, makna pertumbuhan dan perkembangan masjid. Selanjutnya terdapat sejumlah analisa yang dapat digunakan untuk melihat makna yang terkandung dari meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan masjid dengan berbagai aspeknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ikut serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan masjid dengan berbagai aspeknya, mengandung makna peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam bentuk amal soleh dan karya nyata. Keimanan dan ketakwaan adalah sebuah kategori sikap mulia yang masih abstrak. Karenanya perlu dikonkretkan melalui indikatornya dalam bentuk amal soleh. Membangun masjid adalah bagian dari amal soleh yang berdimensi transendental dan eskatologis, yaitu dimensi yang adalah tujuannya diantaranya membangun masjid adalah untuk suatu hal amal jariah. Amal itu yang artinya yang didapatkan nanti di dunia lain. Nah, di dunia berarti di akhirat. Atau yang didapatkan pahalanya setelah kita meninggal. Yang disebut transendental dan eskatologis. Sebagian ulama memasukkannya sebagai amal jariah. Ini yaitu amal yang disukai oleh Allah, yang suci dan mulia dalam pandangannya. Dan pahalanya akan terus mengalir pada kehidupan di akhirat. Mereka mengamalkan pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya riwayat Imam Muslim yang dimuat dalam Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah 1958 halaman 18 yang menjelaskan tentang 3 amal yang menyertai seseorang di akhirat nanti. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang mendoakannya, itu orang tuanya. Mereka juga sudah amat akrab dengan kandungan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang yang membangun masjid berarti orang yang membangun rumahnya di surga. Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fi al-jannah. Jadi barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah nanti di surga. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, 3 perkara yang tidak akan terputus walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah, diantaranya adalah sedekah jariah. Berarti ketika kita bersedekah untuk masjid, yakinlah bahwa itu akan sampai kepada orang yang kita sedekahi. Misalkan atas nama orang tua kita, misalkan atas nama diri kita. Ketika kita sudah tidak ada, dan masjid itu masih berfungsi dan dilakukan untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, maka akan terus mengalir pahalanya. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Jadi saudara sekarang sudah menjadi mahasiswa, orang-orang yang hebat, maka ilmu yang saudara dapatkan itu tentu berasal dari guru, diantaranya mungkin orang tua ataupun siapapun. Maka itu akan terus mengalir pahalanya. Dan yang ketiga, saudara sendiri yang selalu mendoakan kepada orang tua. Saudara termasuk orang yang disebut sebagai tidak akan terputus amalnya, karena terus mengalir doa-doa dari anaknya yang soleh dan solehah. Kedua, ikut serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan masjid dengan berbagai aspeknya. Mengandung makna ikut serta melanjutkan misi kerasulan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, dan tradisi para tokoh Islam. Surat Al-Baqarah ayat 144-147 antara lain berisi sejumlah misi kerasulan Nabi Ibrahim AS yang terlihat pada kosakata bikalimatin dan
pertamahun yang terdapat pada ayat 144. Dan misi Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang antara lain melaksanakan pendidikan di Masjid Al-Maraghi. Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi jilid 1 halaman 126 mengartikan kosakata bikalimatin dengan al-awamir wa an-nawahi, sejumlah perintah dan larangan. Di antara yang termasuk al-awamir, perintah dalam kosakata bikalimatin adalah membangun Baitullah Ka'bah yang hingga kini menjadi sentral dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan kiblat dalam ibadah sholat. Ka'bah tidak hanya menjadi bukti adanya Allah SWT dengan segala sifat dan perbuatannya yang mulia, melainkan telah menggetarkan hati nurani manusia untuk menjadi hamba yang hanif, hamba yang lurus, pasrah dan tunduk pada segala perintahnya. Pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah mengandung arti bahwa kehidupan harus terus bergerak dengan penuh dinamika dengan progresivitas. Namun dalam pergerakan dan dinamika tersebut tidak boleh lepas dari poros dan asnya yang utama, yaitu keimanan dan ketakwaan. Jadi saudara sekalian, hakikat dari tawaf, sa'i, ibadah haji yang dilakukan oleh para jamaah haji atau saudara yang pernah pergi ke sana adalah bagaimana terus adanya pergerakan, dinamika, dan progresivitas. Nah, yang berarti manusia itu tidak boleh berdiam diri. Maka manusia itu harus berusaha. Usahanya dengan apa? Dengan pergerakan fisiknya dan juga dengan lantunan-lantunan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Nah, Baitullah atau Ka'bah bukan berarti rumah Tuhan. Sebagaimana manusia menempati rumah, Tuhan tidak mengambil tempat tertentu seperti manusia. Jika manusia berada di suatu tempat, maka ia tidak berada di tempat lain. Keberadaan Tuhan dalam hubungannya dengan tempat tidak seperti itu. Selain Tuhan menunjukkan keberadaannya melalui keberadaan Baitullah atau Ka'bah, juga melalui berbagai sifat dan perbuatannya yang lain. Seperti melalui sistem tata surya, al-aflak, lautan yang luas, pegunungan yang menjulang tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya oleh para mufassir dinamai dengan al-ayah al-kauniyah, ayat-ayat Allah SWT yang tampak dalam alam jagat raya ciptaannya. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua ya. Ada ayat-ayat kauniyah berupa ciptaannya Allah, baik itu alam jagat raya ini maupun langit dan sebagainya, itu ciptaan Allah. Sedangkan ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang kita baca tiap hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6326 ayat. Itu berarti qauliyah. Jadi kita harus mampu membaca dua ayat itu, baik itu kauniyah maupun qauliyahnya, ciptaannya maupun yang ada di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Ikut serta membangun dan memakmurkan Masjid At-Taubah ayat 18 juga menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sewaktu sampai di Kuba, misi kerasulan SAW, sewaktu sampai di Kuba, perbatasan masuk kota Madinah ketika hijrah, Rasulullah membangun masjid. Jadi yang pertama kali Rasul bangun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah adalah masjid. Makanya disebut dengan Masjid Kuba sekarang ini. Kaum kafir Quraisy yang melihat sisi lain dari peran fungsi masjid sebagai tempat melakukan konsolidasi dan mobilisasi massa yang dapat mengganggu kebebasan orang-orang kafir dan munafik, mendorong mereka membangun masjid yang tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Itulah yang di dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 107, dikenal dengan Masjid Diror. Nah ini saudara sekalian, rupanya orang-orang kafir itu ingin juga mendirikan masjid yang tujuan masjidnya itu bukan untuk melangsungkan syiar Islam, tetapi adalah untuk memecah belah umat itu sendiri. Demikian pula ketika sampai di kota Madinah, tempat yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, juga masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Nabawi,
Daya tarik Masjid Nabawi di Madinah menyamai daya tarik Masjidil Haram di Mekah. Kedua masjid yang berada di Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, ini memiliki pengaruh yang amat besar terhadap seluruh aspek kehidupan. Selain memenuhi kelengkapan ibadah haji dan umroh, juga menjadi objek wisata religi dengan berbagai manfaat dan pengaruh turunannya yang tidak akan pernah berakhir hingga kiamat nanti. Para sahabat pengikut Nabi Muhammad SAW juga mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Di tempat yang dikunjungi Umar bin Khattab seperti Palestina dan Mesir misalnya dibangun masjid. Demikian pula para tokoh yang berpengaruh di Mesir seperti Amr bin As, Salahuddin Al-Ayyubi, dan Ibnu Taulan masing-masing melapori berdirinya masjid dan diberi nama dengan nama tokoh tersebut sebagai penghargaan. Di Indonesia terdapat banyak masjid yang dinisbahkan kepada nama tokoh karismatik yang berjasa bagi agama. Seperti masjid yang dinisbahkan pada nama Wali Songo, seperti Masjid Sunan Ampel, Masjid Sunan Kudus, dan sebagainya. Di Jakarta misalnya ada Masjid Bani Umar dan Masjid Siti Rawani. Misi ini perlu dijadikan contoh oleh mereka yang memiliki kemampuan dana dan lainnya. Ketiga, ikut serta membangun masjid mengandung makna ikut serta menyediakan sarana yang paling strategis dan fleksibel untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat. Masjid milik semua orang. Masuk ke masjid tidak hanya pada waktu-waktu datangnya waktu sholat, di luar waktu sholat pun boleh asalkan ada hubungannya dengan ibadah soleh. Bahkan yang tidak punya rezeki dapat ikut pula memelihara kebersihan. Maaf, saya batuk. Sedekah, wakaf, atau hibah. Sedangkan yang tidak punya rezeki dapat ikut serta memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan, dan kenyamanan lingkungannya. Fenomena masjid ini yang menjadi wisata kan luar biasa ya. Bagaimana di Solo itu ada masjid apa ya yang terkenal kemarin. Masjidnya orang Arab siapa ya? Solo. Kemudian mungkin di Jawa Timur juga ada, di Banten juga ada, Jakarta otomatis Istiqlal itu. Selain menjadi tempat ibadah juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitarnya. Memanfaatkan masjid untuk semata-mata mencari keuntungan material untuk kepentingan pribadi semata merupakan tindakan tidak terpuji. Misalkan saudara ke masjid hanya untuk buang hajat gitu misalkan. Namun memberikan akomodasi dan fasilitas yang representatif jika dimungkinkan untuk para pedagang mencari nafkah yang menjual dagangannya kepada jamaah masjid seperti minuman, makanan, obat-obatan dan sebagainya. Merupakan perbuatan boleh-boleh saja, mengingat sebagian besar dari jumlah jamaahnya banyak yang membutuhkannya. Namun semua pedagang harus memiliki kesamaan persepsi tentang peran dan fungsi masjid, hak, wajib, serta etika yang harus dilakukan terhadap masjid. Membuang sampah, kotoran, dan limbah menimbulkan kesemrawutan, kebisingan, ketidaknyamanan, dan sebagainya yang merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak boleh dianjurkan. Romawi 3, perspektif pendidikan. Pendidikan dalam arti yang luas adalah tanggung jawab semua orang, terutama kedua orang tua. Pemerintah dan masyarakat, tanggung jawab orang tua dalam bidang pendidikan dilakukan secara informal melalui arahan, bimbingan, pembiasaan, dan teladan. Pendekatan yang dilakukan lebih bersifat basic praktis. At-Tahrim, ayat 66, ayat 6, semua nilai luhur seperti jujur, ikhlas, disiplin, empati, simpati, tolong-menolong, tanggung jawab, peduli pada kebersihan, ketertiban, dan sebagainya bukan diceramahkan, tetapi dipraktekkan. Cara ini terutama dilakukan pada anak-anak menurut Ki Hajar Dewantara dalam bagian pertama pendidikan, halaman 485, tahap ini dikenal dengan istilah syariat,
kemudian dilanjutkan dengan tahap hakikat, yakni dengan mengemukakan penjelasan di sekitar tujuan dari yang dibiasakan dan dicontohkan secara sepintas. Cara ini dikenal dengan tahap hakikat, dilanjutkan dengan memberikan latihan penguatan mental seperti disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya dengan cara tirakat. Yang intinya pengendalian diri tahapan ini bisa dilakukan oleh kedua orang tua di rumah atau oleh pemerintah atau guru di sekolah secara formal di kelas atau secara non formal di luar kelas melalui hidden curriculum atau kokurikuler terhadap berikutnya dilakukan dengan cara memberikan wawasan keilmuan yang lebih luas terhadap apa yang dilakukan. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan tahap ma'rifat. Selanjutnya tanggung jawab masyarakat dalam bidang pendidikan dilakukan melalui yayasan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal seperti madrasah dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal seperti pendidikan masjid, majelis taklim dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita sebagai masyarakat atau mungkin jamaah atau umat di lingkungan masjid itu yang harus tahu bagaimana tentang kebersihan masjid itu sendiri. Apabila ada kotoran di masjid, ada tindakan yang harus kita lakukan, misalkan membersihkannya, walaupun di dalam hal ini ada petugas kebersihan di masjid-masjid tertentu ya. Ketika kita berada di situ, ya setidaknya apabila ada kotoran dari mungkin bungkus makanan atau apa, maka kita punya tindakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Syariatnya harus dibuang, lihat sampah kita ambil dan kemudian kita buang. Kemudian pada hakikatnya kan tujuannya apa? Pada hakikatnya supaya masjid itu bersih. Masjid kan tempat ibadah, tempat suci. Maka ketika terkontaminasi dengan sampah yang begitu menumpuk mengakibatkan justru penyakit. Nah, itu ya yang dilakukan ya. Dengan terlibatnya kedua orang tua, pemerintah dan masyarakat, maka pendidikan formal, non formal, dan formal dapat dilakukan. Demikian pula ceritanya dalam bentuk syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Nah, ini syariat tadi itu anak-anak diajak bagaimana untuk membersihkan masjid itu sendiri. Masjid supaya bersih. Hakikatnya apa? Karena ini tempat ibadah. Caranya apa? Yaitu bersihkan dengan cara yang benar. Akhirnya dia memahami yang disebut dengan bagaimana kesadaran dirinya bahwa masjid itu harus bersih. Kemudian programnya. Pertama dari segi programnya masjid beberapa yang berhubungan dengan keagamaannya berbarengan dengan kegiatan pendidikan agama, hubungan kegiatan keagamaan terutama yang berkaitan dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dengan pendidikan agama, Islam amat erat agar dapat melaksanakan rukun Islam yang 5 dengan sempurna. Setiap orang membutuhkan pemahaman kognitif, kemudian keterampilan psikomotorik dan penghayatan afektif untuk melakukannya. Guna memperoleh ketiga aspek ini membutuhkan pendidikan. Inilah yang harus dilakukan melalui pendidikan masjid. Semakin efektif pendidikan masjid atau pendidikan keagamaan di luar masjid, termasuk yang disebutkan pada pendidikan formal, sekolah, dan informal di rumah, maka akan semakin meningkat pula kegiatan utama di masjid. Antara masjid dan kegiatan pendidikan keagamaan memiliki hubungan yang amat erat. Dalam hubungan ini, Raghib Al-Sirjani dalam bukunya Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia 2011 halaman 212 mengatakan hubungan sejarah pendidikan masyarakat Islam dengan masjid merupakan hubungan yang erat sekali. Sebab masjid merupakan markas peradaban Islam, salah satu tempat yang paling penting dalam pendidikan Islam. Posisi masjid tak ubahnya seperti lumbung atau tempat menyimpan padi. Sedangkan posisi lembaga pendidikan tak ubahnya seperti ladang. Hasil bertani dari ladang seperti padi misalnya disimpan di lumbung padi. Hasil didikan dari lembaga pendidikan dikumpulkan di masjid. Atas dasar itu para ulama, kiai atau sebutan lain yang menyebarkan agama dan mengajak masyarakat mengamalkan, menghayati dan memahaminya terlebih dahulu membangun masjid. Di masjid itulah dilaksanakan kegiatan ibadah dan kegiatan pendidikan.
Pelaksanaan pendidikan di masjid mengikuti keadaan yang dan desain sesuai dengan keadaan masjid dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di masjid, situasi yang kondisi di masjid memaksa kegiatan pendidikan untuk mengikutinya. Pondok pesantren terutama yang salafiyah tradisional hingga kini melaksanakan pendidikan umumnya berbasis masjid. Pendidikan di masjid mengambil bentuk lingkaran atau halakoh. Nah, itu kalau sudah ada lihat-lihat di masjid-masjid itu setelah ba'da sholat gitu jamaah itu banyak ustadz, kiai, ulama yang dikerubutin oleh murid-muridnya, santri-santri mereka. Mengapa mereka? Mereka ingin belajar, membaca Al-Quran, mengaji dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan halakoh. Menurut Mas Tuhu dan Maka sistem pendidikan pesantren adalah diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar salahnya apa-apa yang diajarkan oleh kitab, tetapi juga untuk memahami apa yang maksud yang diajarkan oleh kitab. Kita berada di tengah, menduduki bantalan atau kasur kecil agar terlihat sedikit lebih tinggi, terhormat dan bisa bertahan lebih lama. Dari segi waktunya mengikuti jadwal waktu sholat. Itu sebabnya untuk halakoh itu terkadang disebut dengan istilah wetonan, yakni mengikuti jadwal sholat 5 waktu. Dari segi mata pelajaran terkait dengan kegiatan keagamaan yang sebagian dipraktekkan di masjid, terutama fikih dan akhlak, tasawuf, tafsir, hadis, demikian pula buku-buku intervensi yang digunakan juga buku-buku keagamaan yang ditulis oleh para ulama ilmu agama dan ahli ibadah. Saudara sekalian, perlu diketahui tadi saya halakoh itu kan tadi ya lingkaran yang tujuannya mengkaji tentang agama. Sebelum saya mengadakan tatap maya virtual ini, tadi saya sudah mengadakan halakoh di masjid dekat rumah saya bersama dengan jamaah untuk belajar membaca Al-Quran. Tadi saya dari sholat maghrib berjamaah, kemudian sampai sholat isya berjamaah, selesai untuk melaksanakan halakoh tadi itu. Lingkaran-lingkaran dalam menuntut ilmu agama. Yang sementara tadi belajarnya adalah membaca Al-Quran untuk memperbaiki bacaan. Itu yang saya lakukan tadi. Masjid dalam bilik-bilik pesantren mengatakan bahwa pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan yang melekat dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sejak beratus tahun lalu. Wilson dalam bukunya Kitab Kuning mengatakan salah satu tradisi agung tradisi yang di Indonesia adalah tradisi pengajaran agama Islam seperti yang muncul di pesantren di Jawa dan lembaga-lembaga serupa di luar Jawa serta Semenanjung Malaya. Selanjutnya, Dovir dalam tradisi pesantren 2011 mengatakan bahwa masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumat, serta pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Para murid yang ikut belajar di halakoh masjid selain para santri yang bermukim di sekitar masjid, pondok pesantren, ada pula jamaah yang datang dari sekitar masjid. Pendidikan berlangsung secara alami, layaknya melaksanakan sholat berjamaah tanpa ada pendaftaran, tanpa ada seleksi, tanpa daftar hadir, tanpa bayaran, gratis, tanpa ijazah dan tanpa gelar. Yang ada adalah sosok pribadi yang taat menjalankan perintah agama yang didukung oleh kemampuan membaca, memahami dan menjelaskan pelajaran yang terdapat dalam kitab berbahasa Arab tanpa tanda baca atau gundul, dan menggunakan kertas kuning, kitab kuning, dan selanjutnya mendapat pengakuan masyarakat sebagai ustadz, mu'alim, tuan guru, kiai, ajengan, dan sebuah lainnya yang ada di masyarakat. Sebelum itu, kehadiran halakoh di masjid-masjid juga telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan generasi berikutnya, Rohib Al-Sirjani dalam hubungan dia mengatakan berikut. Halo, saudara masih di ruang Zoom? Masih, Pak. Iya, disimak ya. Masjid digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan tidak salahnya sampai zaman Khulafaur Rasyidin. Begitu pula seterusnya sampai pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah. Sudah itu para ulama duduk membahas dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan ahli hadis meriwayatkan hadis Rasulullah SAW.
Di antara mereka adalah Imam Malik bin Anas, begitu pula yang terjadi di Masjid Damaskus yang merupakan pusat yang sangat penting dari pusat peradaban yang dijadikan sebagai halakoh keilmuan. Di dalam masjid itu juga terdapat beberapa tempat yang dijadikan para penuntut ilmu untuk menyalin dan belajar sebagaimana yang dilakukan Al-Khatib Al-Baghdadi. Para sahabat seperti Abu Hurairah memiliki halakoh hadis di dalam Masjid Nabawi, Mu'az bin Jabal memiliki halakoh di Masjid Damaskus, Abdullah bin Abbas dan ulama-ulama lainnya memiliki halakoh di Masjidil Haram. Adanya pendidikan masjid dalam bentuk halakoh dan semacamnya yang ada di masjid itu pada tahap selanjutnya memunculkan istilah masjid jami, yang artinya masjid yang menghimpun. Namun arti yang sesungguhnya adalah masjid universitas atau masjid pendidikan. Dan disinilah Salabi dan Stanton mengupakan teori tentang timbulnya lembaga pendidikan pada umumnya dan lembaga pendidikan tinggi Islam pada khususnya yang bermula dari teori tentang peran dan fungsi masjid dalam kaitan ini. Salabi dan Dalam Tarikh At-Tarbiyah Al-Islamiyah 1994 halaman 96 mengatakan perhatian dan kebutuhan manusia terhadap pendidikan dan pengajaran Islam tampak semakin besar dan bertumbuhnya tahun bertambah pula jumlah jamaah yang belajar di halakoh ilmu dan sering dengan perkembangan ilmu berkembang pula halakoh di masjid. Dan setiap halakoh tersebut menimbulkan suara riuh rendah saling bersautan dari para guru dan pelajaran yang berdiskusi dan berdebat tentang ilmu. Dan keadaan ini menyebabkan mengganggu dan menyulitkan masyarakat mengerjakan sholat dan ibadah lainnya. Maka perlu dibangun lembaga pendidikan. Demikian pula Stanton dalam Hikr Learning in Islam 1964 halaman 7 mengatakan sebagai berikut, pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan bersifat informal, dan ini pun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah, penyebaran, dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Dalam kaitan itulah bisa dipahami kenapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah yang paling terkenal Dar al-Arqam. Tapi ketika masyarakat Islam sudah berbentuk, maka pendidikan diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam halakoh lingkar belajar. Jauh sebelum pondok pesantren atau lembaga pendidikan lainnya menggunakan masjid sebagai tempat negara pendidikan, Nabi Muhammad SAW sudah lebih dahulu mengawali dengan menggunakan Masjid Nabawi, yang pada waktu itu masih amat sederhana untuk melaksanakan kegiatan dengan nama As-Suffah. Dalam hubungan ini, Rabi' As-Sirjani dalam Sumbangan Islam pada Dunia 2011 halaman 212 mengatakan, Rasulullah menjadikan Masjid Madinah sebagai tempat untuk pendidikan, sarana berkumpul bersama para sahabat, dan menyampaikan wahyu Al-Quran, beliau mengajarkan hukum-hukum agama dengan baik dengan ucapan atau perbuatan. Saudara sekalian yang berbahagia, penelitiannya dilakukan oleh Mansur Al-Dalam As-Suffah 2015 di halaman 33, menamai tempat yang digunakan untuk belajar yang mengambil sebagian dari masjid adalah Suffah, yang mengutip pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa As-Suffah adalah tempat yang memiliki atap di Masjid Nabi yang digunakan untuk tempat tinggal orang-orang miskin. Sedangkan pada kesimpulannya Mansur mengatakan bahwa As-Suffah adalah pusat pendidikan yang memiliki 4 unsur, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, lingkungan, dan sarana pendidikan. Tujuan secara umum menghasilkan manusia yang memiliki kepatuhan secara total kepada Allah, sedangkan tujuannya secara khusus mengajarkan berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama keterampilan membaca dan menulis. Sebagai pendidik, guru atau ustadz adalah Rasulullah SAW yang dibantu oleh beberapa sahabat yang memiliki keterampilan membaca dan menulis, sedangkan muridnya adalah para sahabat yang dikenal dengan Ahlus Suffah, seperti Abu Hurairah di bidang hadis, Abdullah bin Mas'ud di bidang hukum Islam, Uzaifah bin Yaman, inspirasi pengumpulan Al-Quran, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai mubalik Islam hingga ke Cina, dan sebagainya. Lingkungan adalah masyarakat Madinah yang heterogen. Sedangkan sarana masyarakatnya masing sederhana dan terbatas. Waktu belajarnya tidak
memenuhi dan peserta didiknya tidak tetap. Penggunaan masjid sebagai tempat berlangsungnya pendidikan juga dilakukan pada masa dinasti Fatimiyah. Masjid Al-Azhar misalnya lebih banyak digunakan untuk kegiatan pendidikan dalam bentuk halakoh daripada melaksanakan sholat. Ahmad Salabi dan bukunya Tarikh At-Tarbiyah Al-Islamiyah 1994 dalam 96 mengatakan karena sulitnya menyatukan kepentingan kegiatan sholat dan kegiatan pendidikan secara bersamaan di masjid, maka Al-Azhar memutuskan masjid untuk kegiatan pembelajaran dan sholat yang dikerjakan di masjid hanya hari Jumat saja. Inilah tampaknya yang menjadi alasan mengapa hari libur untuk sekolah-sekolah agama seperti pondok pesantren dan madrasah dilakukan pada hari Jumat. Karena pendidikan masih berlangsung di masjid di hari Jumat, kegiatan belajar agama di masjid diliburkan karena masjidnya akan digunakan untuk sholat Jumat berjamaah. B. Program dan tujuannya. Kedua, dari segi program, tujuannya pendidikan di masjid mengandung nilai pendidikan mental spiritual. Berdasarkan dari teori pada umumnya dianut seperti Brunesen, Gofir, dan lainnya yang mengatakan bahwa berdirinya masjid yang merupakan unsur untuk pondok pesantren adalah terkait dengan penyebaran ajaran Islam. Az-Zumardi dalam kata pengantar buku Bilik-Bilik Pesantren 1997 mengatakan bahwa latar belakang berdirinya pesantren terkait dengan tercapainya 3 tujuan. Pertama, transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam. Kedua, pemeliharaan tradisi Islam. Dan ketiga, reproduksi ulama. Seiring dengan itu, maka pendidikan agama Islam yang menekankan pendidikan mental yang berbasis spiritualitas Islam berupa keimanan dan ketakwaan menjadi amat penting. Menurut Zakiyah Derajat dalam kesehatan mental 1989 halaman 72, yang dimaksud dengan pendidikan mental adalah upaya mengarah, membimbing, melatih, dan memberikan contoh tentang cara-cara mengelola dan mengendalikan berbagai dorongan-dorongan kejiwaan berupa akal, naluri nurani, hati nurani, godab, gorizah, awa, dan sebagainya agar tidak terlalu berlebihan atau terkendali dan tidak pula terlalu rendah, melainkan tawasud pertengahan, mu'tadilan proporsional, dan tawazun seimbang. Pendidikan mental seperti dilakukan dengan menanamkan sikap juhud, tidak terberdaya oleh pengaruh dunia, syukur atau qanaah, kesabaran, keikhlasan, kesederhanaan, baik sangka, husnul azan, istiqomah, dan sebagainya. Para ahli tasawuf dan para tokoh spiritual seperti Siddhartha Gautama mengatakan bahwa pangkal terjadinya penderitaan, keseseraan, kecemasan, kegalauan, stres, dan depresi adalah karena manusia terlalu memperturutkan dorongan hawa nafsu, syahwat, berupa nafsu terhadap dunia, abudunya, materialistis, nafsu seksual, biologis, nafsu terhadap kekuasaan dan kedudukan serta lain. Ketika keinginan nafsu-nafsu tersebut tidak terpenuhi, maka timbul rasa kecewa, putus asa, gelisah, stres, dan sebagainya. Cara mengatasinya dengan menurunkan keinginan hawa nafsu tersebut ke batas yang wajar melalui latihan spiritual seperti juhud, syukur, qanaah, sabar, dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, banyaknya penyakit yang ada di dalam diri kita itu tadi itu ada tumbuhnya nafsu-nafsu, kekecewaan, rasa takut, putus asa, itu bisa mengakibatkan yang tentunya adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Maka supaya hal-hal itu bisa mampu kita reda, ada caranya dengan tadi itu juhud. Juhud itu artinya manusia meninggalkan atau memahami bahwa dunia itu hanyalah sementara. Jangan dijadikan tujuan, yang sehingga menimbulkan menjadi orang yang tadi itu rakus, tamak, dan sebagainya. Syukur, menikmati apa yang ada. Qanaah, menerima, sabar, dan sebagainya. Oke. Dengan demikian terlihat bahwa mental yang sehat itu adalah mental yang sudah dikendalikan dan didorong oleh nilai-nilai agama yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan yang kuat. Pendidikan mental di spiritual itulah yang harus dicapai oleh pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di masjid, di sekolah, maupun di tempat lain. Hasil evaluasi para ahli umumnya mengatakan bahwa fokus yang ingin diwujudkan oleh pendidikan agama seperti yang terdapat dalam kurikulum
tahun 2013 adalah kompetensi spiritual. Namun dalam realitasnya tujuan ini belum tercapai. Penyebabnya terlain karena pendidikan agama di sekolah bergeser menjadi pengajaran agama yang tekanannya lebih besar pada aspek pengetahuan, kognitif, materi ajar, proses belajar mengajar, kompetensi guru, lingkungan, evaluasi, dan sebagainya tidak diarahkan pada menghasilkan lulusan yang memiliki mental spiritual yang unggul. Kekurangan keberhasilan pendidikan agama di sekolah inilah yang selanjutnya diambil oleh pendidikan mental spiritual di masjid yang menekankan aspek pengamalan. Jadi saudara sekalian, dengan mata kuliah pendidikan agama Islam bagaimana kuatnya mental spiritual kita ya. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak pemahaman tentang modul-modul ajar yang sudah disampaikan oleh dosen dan sebagainya, dipelajari kembali. Yang intinya adalah tujuannya para mahasiswa ini agar supaya mental spiritualnya itu lebih kuat ya. Jadi itu tujuan bagaimana mata kuliah pendidikan agama Islam ini diajarkan kepada saudara sekalian. Kemudian penekanan kata spiritual di belakang kata mental amat penting karena mental dalam pandangan psikologi barat merupakan bagian dari kecerdasan. Sedangkan dalam Islam spiritual berasal dari dorongan iman dan takwa kepada Allah. Orang yang mentalnya sehat dalam pandangan Al-Quran dikenal dengan qalbun salim, yaitu selamat. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 26, ayat 88-89, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Al-Marughi dalam tafsir Al-Marughi jilid 7 menafsirkan ayat tersebut dalam bahasa Arabnya, al-yauma la yaqa al-maru min azab Allahu al-maru wa la iftada bi mil'arudi zahaban wala al-bunun. Ini Al-Qur'annya, ini Latinnya nih. Ini artinya saja ya. Artinya adalah pada hari yang tidak ada akan bebas seorang disiksa walaupun memiliki emas yang memenuhi permukaan bumi. Atau seluruh anaknya dikumpulkan untuk mencegahnya, tetapi yang akan menyelamatkannya adalah orang yang datang kepada Allah dalam keadaan bersih dan dari dosa dan macam-macamnya. Kita terbebas dari mencintai dunia dan dorongan syahwatnya. Jadi kalau kita menumpuk-numpuk harta sampai memiliki emas yang begitu banyak, memenuhi permukaan bumi, anak-anak kita yang kaya raya berkumpul untuk menyegah terhadap siksaan Allah, maka itu tidak akan mampu kecuali apa? Kecuali dengan orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa macam-macam serta terbebas dari mencintai dunia dan dorongan syahwatnya. Kaitan kesehatan mental dengan keselamatan hidup ini sejauh pula dengan peringatan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sanadnya dari Abu Naim Zakaria Amir bin Anu'am Bashir sebagai dikutip dalam Zahlul Al-Nazar dalam pembuktian Sain dalam Sunnah 2006 halaman 53 yang artinya di dalam tubuh terdapat mudghah, segumpal darah yang apabila ia sehat dan baik maka baiklah seluruh tubuh. Sebaliknya apabila ia sakit maka sakitlah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati mudghah atau hati itu mengandung dua arti. Pertama, mudghah dalam arti hati sebagai organ tubuh merupakan organ vital di dalam tubuh manusia yang berbentuk bulat seperti buah pir. Terdapat di dalamnya ruang dada besarnya tidak lebih dari segenggam tangan, berbobot maksimal tidak lebih dari 3 kg. Dalam 1 menit, jantung melakukan sekitar 70 denyutan atau dikatakan atas sekitar 100.000 denyutan dalam 1 hari untuk memompa 5 liter darah dalam setiap detiknya atau 7.200 liter dalam 1 harinya melalui jaringan rumit yang terdiri dari pembuluh nadi, urat-urat dan saluran kapiler darah yang panjangnya mencapai ribuan kilometer. Jaringan ini berfungsi kepada setiap celah kehidupan di dalam tubuh dan sekaligus membuang darah kotor. Kedua, mudghah berarti hati nurani yang apabila kotor maka ia memancarkan sikap dan perilaku yang buruk seperti dengki, sombong, riak, buruk sangka dan sebagainya yang kemudian merusak, menimbulkan kacauan dalam hidup. Sebaiknya jika kita
hati nurani itu bersih, maka akan memancarkan sikap dan perbuatan yang terpuji atau akhlakul karimah yang menimbulkan kedamaian dan keteraman dalam hidup. Melalui pendidikan mental spiritual yang dilaksanakan di masjid, maka para jamaah diberikan pula berbagai cara agar doa, harapan, dan cita-citanya yang mulia dikabulkan Tuhan. Misalnya mereka ingin putra-putri menjadi orang yang saleh dan solehah, ingin menunaikan ibadah haji, ingin diberikan rezeki yang halal dan berkah untuk ibadah dan sebagainya. Melalui pendidikan mental spiritual atau pendidikan ruhiyah ilahiyah, ini jarak antara manusia dan Tuhan demikian dekat dan doanya dikabulkan. Misalnya dengan menghindari perbuatan dosa dan maksiat, menjauhkan makanan yang haram dan subhat dalam kalam Al-Jauziyah dalam bukunya Al-Jawab Al-Kayafi, penawar hati yang sakit 2003 halaman 15-16 mengutip ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan manusia agar makan dan minum yang baik dan halal. Karena makan dan minum yang haram menyebabkan doa tidak dikabulkan Tuhan. Ya, ini. Kita sering berdoa kepada Allah SWT, sampai saat ini kok kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Nah, ini salah satu cara yang harus kita lakukan, muhasabah diri atau mengevaluasi diri bagaimana tentang nutrisi yang kita makan. Sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, baik itu berupa makanan atau minuman, itu didapatkan dari mana? Dari cara yang halal atau tidak. Ketika kita memakan makanan yang haram, yang mengakibatkan menjadi penghalang terhadap keinginan doa-doa kita. Jadi maka perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah SWT apabila baik sengaja atau tidak sengaja ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang menjadikan darah, sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam, yaitu berupa makanan yang haram. Rasulullah menyebutkan cerita seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang hingga kusut berdebu, lalu berdoa mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Tuanku, ya Tuanku. Sementara makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram, dan ia juga mengonsumsi hal yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ketika jamaah datang ke masjid, mereka menerima pendidikan mental spiritual, seperti itu. Dengan demikian masjid berperan sebagai laboratorium mental spiritual. Mereka yang mentalnya sakit, yang menyebabkan jiwanya terpecah, hidup cemas, gelisah, gundah gulana, stres dan sebagainya, dan datang ke masjid, mereka dapat diketahui penyebabnya dan sekaligus diberikan cara penyembuhannya. Orang yang fisiknya sakit pergi ke dokter, sedangkan orang yang mentalnya sakit pergi ke masjid, bertemu dengan para penasihat mental spiritual yang ikhlas dan penuh kasih sayang. Saudara sekalian yang berbahagia, pada bagian C, keindahan dengan arsitekturnya, tentang masjidnya. Ketika dari segi keindahan desain arsitekturnya, masjid memberikan pendidikan tentang seni dan keindahan. Dalam BJS Purwadata, Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 91 halaman 16-17, ini diartikan halus dengan tentang rabaan, halus dalam arti kecil, tipis serta halus, kecil, tinggi, kecil, mungil atau elok. Selanjutnya mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kesenian. Yang artinya segala sesuatu yang mengenai seni seperti gedung kesenian, gedung untuk pertunjukan hasil seni, sandiwara, tari-tarian, dan sebagainya. Ilmu kesenian, ilmu pengetahuan mengenai seluk-beluk seni dan pada umumnya pertunjukan pada malam hari, pertunjukan tari-tarian, nyanyian, dan sebagainya. Masjid memandang seni sebagai sesuatu yang suci karena ia bagian dari fitrah atau naluri manusia. Manusia yang normal sebagaimana ditemukan oleh M. Quraisyhab dalam wawasan Al-Quran memiliki fitrah yang selain mengandung arti keadaan suci atau terbebas dari segala dosa dan noda, juga berarti kejadian sejak semula atau bawaan sejak lahirnya, yakni membawa potensi beragama yang lurus dan dipahami oleh para ulama sebagai tauhid, dan juga fitrah rasa ingin tahu atau suka pada kebenarannya. Dan rasa suka pada keindahan, dengan agama manusia akan lurus dan baik, dengan ilmu kebenaran manusia akan maju, dan seni keindahan hidup akan damai. Nah ini.
Sudah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Howard Gardner dalam teori multiple intelligence, kecerdasan jamaknya, sebenarnya dimuat dalam Joy A. Painter 50 pemikir pendidikan, memasukkan kecerdasan musik di dalamnya. Selanjutnya Rihab Al-Sirjani, sumbangan Islam pada peradaban dunia 2011, menginformasikan tentang perhatian umat Islam dalam sejarah yang berupaya pengembangan berbagai macam keindahan seperti keindahan bidang kerajinan tangan, keindahan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, keindahan tubuh, keindahan pakaian, keindahan rumah dan jalan dan kota, keindahan perasaan maknawi, keindahan nama-nama yang gelar-gelar, keindahan judul dan alamat. Kesenian dalam Islam juga sering dalam bacaan sholawat dan qasidah, keindahan dalam bait-bait syair dan yang didengarkan oleh para kaum sufi. Di antara kaum sufi seperti Baki dalam warisan sufisme, menggunakan para sufi seperti burung-burung yang terbang tinggi menjelajah dunia bertemu dengan Tuhan. Di kalangan para ahli tasawuf, Rusbihan Bakli dikenal dengan teorinya mengenal 3 prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyanyi ketika mendengarkan musik, yaitu bau yang harum, wajah yang cantik, dan suara yang merdu. Seringkali orang menemukan kisah episodenya yang terkenal, yaitu ketika Rusziban melarang seorang perempuan muda menutup wajahnya dengan alasan memisahkan keindahan dan cinta akan menjadi suatu kejahatan. Selanjutnya, Renat dalam Seven Drop to Islam telah mengemukakan perhatian Islam terhadap kesenian. Oke. Masjid-masjid dewasa ini telah memadukan dan menghimpun berbagai keindahan yang dapat mengugah perasaan batin manusia. Ya, saudara sekalian, kalau kita pernah ke Masjid Nabawi, gitu kan, ke Mekah, maka kita melihat bagaimana arsitektur terhadap bangunan-bangunan masjid itu sangat begitu indahnya. Orang begitu betah di dalam masjid, atau orang begitu memandang masjid itu begitu ada apa ya, semacam ketakjuban, bahkan boleh jadi merasa nyaman, merasa baru itu dia menemukan masjid yang selama ini hanya berupa cerita atau omongan-omongan orang. Maka banyak sekali jamaah-jamaah yang sampai di Madinah atau di Makkah itu meneteskan air mata karena keindahannya, seninya, ketakjubannya akan bagaimana kemewahan masjid itu dibangun. Selanjutnya, ada dalam kaitan ini dijumpai keindahan Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, yang diinspirasi oleh keindahan sektor bangunan di Turki Utsmani, saat mana Mekah dan Madinah di abad pertengahan berada dalam kekuasaan protektif kerajaan Turki Utsmani. Keindahan arsitektur juga dijumpai pada masjid kerajaan di Maroko, Masjid Ibnu Tulun di Mesir, Masjid Istiqlal di Indonesia yang dibangun mendiang Presiden pertama RI Soekarno yang dikenal dengan kuat darah seninya. Kemudian keindahan juga didapat Masjid Kubah Emas di Depok, Jawa Barat, yang selain dihiasi dengan kaligrafi yang indah, juga pada bagian ornamen bangunan utamanya seperti kubah, mihrab, dan lainnya dilapisi emas. Selanjutnya dijumpai pula keindahan dan kekukuhan Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh, yang masih banyak lagi keindahan. Selanjutnya dilihat bentuk menara kubah, pintu-pintu taman, mihrab, kaligrafi yang menggunakan beragam gaya tulisan seperti kufi dan sebagainya. Nah, ini bicara tentang keindahannya. Nah, kita selanjutnya dana dan sumbernya. Jadi mana sih sebenarnya dana dan sumber masjid-masjid itu masih berdiri kokoh? Apalagi kalau kita kenal sekarang ada masjid yang fenomenal ya, yang di Jogja, Joko Karian apa itu masjidnya, yang saldonya 0 rupiah. Mereka benar-benar bahwa uang itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk umat masyarakat. Halo saudara, masih ada di ruang Zoom? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke, sabar menanti ya. Oke, lanjutnya ya.
Keempat, dari segi dana dan sumbernya, masjid menggambarkan pendidikan kedermawanan mereka yang semula tidak mengerti cara menyelamatkan harta bendanya dari api neraka. Akibatnya kelalaiannya dapat diingatkan ketika datang ke masjid. Manusia dianjurkan mencari nafkah harta benda yang halal dalam batas-batas yang dapat dicapai. Namun harta benda itu sebagai alat, bukan tujuan, yakni alat untuk meraih kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia terjadi ketika sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan hidupnya terpenuhi sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi. Sedangkan kebahagiaan di akhirat terjadi ketika harta bendanya dia infakkan di jalan Allah, antara lain dengan membantu membangun masjid dan menyediakan berbagai kebutuhan beribadah di masjid. Didikan kedermawanan itu secara otentik, aktual, dan orisinal, dan bukan hanya berteori, sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan diganti berlipat ganda hingga mencapai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Hal ini dapat ia rasakan buktinya ketika ia berinfak untuk masjid. Fakta menunjukkan tentang tidak adanya pembangunan masjid yang terbengkalai. Cara cepat atau lambatnya pembangunan masjid bukan disebabkan karena keengganan jamaah berinfak, melainkan karena persiapan dan metode penggalangan infaknya belum efektif, besarnya bangunan masjid dan sebagainya. Namun semua itu pada akhirnya akan selesai juga. Pendidikan kedermawanan yang dijumpai di masjid bisa dibuktikan dari adanya bangunan masjid yang kokoh, megah, membanggakan, dan menggetarkan hati yang dijumpai di berbagai belahan dunia, antara lain karena kedermawanan pejabat, penguasa, tertawan, masyarakat, dan umumnya. Oh, luar biasa. Saya yakin masjid-masjid di lingkungan saudara adalah masjid-masjid yang tentunya berasal dari sumber daya umat. Nah, namanya, keempat dari segi namanya dijumpai bermacam-macam, yaitu mengandung pendidikan akhlak karimah. Karena nama suatu adalah doa bagi yang diberi nama, atau agar menginspirasi orang lain yang melihat dan mendengarkannya. Untuk seperti ini empati padanya. Nama masjid Haram di Mekah misalnya mengingatkan bahwa orang-orang datang dan masuk ke dalamnya agar dengan kerelaan hati meninggalkan berbagai perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan mengubah niat pandangan hidup dan perilakunya agar menjadi orang yang selalu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula nama Masjid Nabawi yang di Madinah mengingatkan orang-orang masuk ke dalamnya akan meneladani akhlak Nabi yang diakui oleh Allah sebagai akhlak yang agung. Selanjutnya Masjid Istiqlal Jakarta, Indonesia mengingatkan masyarakat tentang perjuangan menyatakan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya di berbagai daerah terdapat masjid-masjid yang dikenal dengan nama-nama yang indah seperti Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Namun nama ini mengingatkan agar manusia berlomba-lomba menuju ampunan dan kasih sayang Allah. Selanjutnya nama Masjid At-Ta'awun. Ayo, siapa yang tahu nih Masjid At-Ta'awun? Pernah kan ke sana? Yang berada di kawasan puncak yang indah dan sejuk Jawa Barat, mendorong jamaah yang masuk ke dalamnya menjadi orang yang mengembangkan sikap tolong-menolong. Nama-nama masjid lainnya yang umum seperti Al-Jihad, Al-Mujahidin, Al-Ikhlas, At-Taqwa, Al-Istiqamah, dan sebagainya mengandung inspirasi tentang pendidikan akhlak mulia. Di Jawa Barat ada masjid apa ya? Yang dibangun oleh Ridwan Kamil itu. Mungkin saudara pernah sana ya. Ya, kelima dari segi jamaahnya, ini sekarang jamaahnya. Jamaah masjid yang heterogen, kaya dan miskin, pejabat, apapun dari manapun juga latar belakangnya, dan ketika berada di masjid seorang merasakan adanya pendidikan kemasyarakatan yang egaliter dan adil. Siapapun yang datang lebih dahulu ke masjid berhak dan boleh duduk di saf bagian depan. Pertimbangannya didasarkan usaha, kesungguhan, dan motivasi, ketahuan derajat ketimbangan di mana setiap orang berhak duduk di bagian mana saja di masjid itu. Jadi kalau saudara mau jadi apapun ketika belakangnya belakangan, ya harus di belakang. Walaupun dia tukang, mohon maaf, kuli bangunan, kalau dia datang ke masjidnya depan, duluan, maka berhak berada di saf yang depan. Keenam, dari segi aktivitas pendukung lainnya, masjid dapat dilihat dari sarana pendidikan kewirausahaan. Yang ini memberdayakan jamaah masjid di dalam Al-Quran salat Jum'ah, bahwa apabila salat Jum'ah telah ditunaikan, maka hendaknya manusia kembali bertebaran melakukan aktivitas dalam rangka mendapat keutamaan anugerah Tuhan.
Hadis ini mengandung pesan antara aktivitas akhirat keagamaan dan aktivitas akhirat keduniaan harus seimbang. Karena antara satu dan lainnya saling membutuhkan. Tercapainya kehidupan bahagia di akhirat membutuhkan sarana guna mencapainya berupa dunia materi, sebaiknya agar digunakan hendaknya aktivitas dunia itu dilandasi dengan nilai-nilai moral dan agama. Seperti menghindari praktek riba, aisyir, judi, mengurangi takaran atau timbangan. Berbagai potensi ekonomi yang memiliki jamaah yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Oke, selanjutnya ya. Selama ini kita menunjukkan bahwa sebagian besar jamaah adalah mereka yang bertempat tinggal di sekitar masjid atau yang berkantor dekat dengan masjid guna memenuhi kelangsungan hidupnya. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan, para mahasiswa sekalian yang berbahagia, bahwa materi kali ini tentang masjid, tinggal kita bagaimana masjid kita di kampus, yang tentunya adalah fungsi bagaimana masjid untuk jadi tempat ibadah para mahasiswa dan juga masjid dijadikan sebagai tempat kajian-kajian keagamaan. Jadi pemahaman kita tentang masjid pada materi kali ini semoga bisa dibawa oleh saudara pada pemberdayaan atau memakmurkan masjid di kampus yang kita cintai. Itu saja yang dapat saya sampaikan materinya. Sudah panjang lebar. Saya buka sesi pertanyaan atau sesi apa ya namanya, saling tukar pikiran terhadap pengalaman-pengalaman saudara terkait tentang bagaimana cara memakmurkan masjid dan fungsi masjid itu sendiri. Silakan kalau ada yang bertanya. Cukup? Cempaka mau tanya, Cempaka? Mas Haikal? Ya, apa, Neng? Cukup ya? Ya, oke. Saya ada yang mau bertanya? Sekarang dibuka kameranya. Saya akan menginput absensi. Siapa yang hadir pada hari ini? Kenapa ini? Silakan dibuka kameranya. Saya akan absensi kehadiran saudara. Mohon izin, kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Ya. Kedengaran, Pak. Absensi kemarin belum di absen ya kemarin, pertemuan kemarin. Siapa yang datang? Oke, materi yang sampaikan. Untuk absensi kehadiran, kemarin yang Bapak share itu kehadiran saudara harus di checklist sendiri, itu saudara sudah paham apa tidak ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi intinya apa dari situ? Apa yang saudara dapat paham? Membaca dan memahami itu untuk
Buka talinya. Presentasi. Muncul. Buka tanya jawab. Jawab. Dan presentasi. Kita simpan. Jadi kita mulai jam 11.30. Selesai jam 5. Tolong dilihat absensinya. Dibuka dulu kameranya. Kelihatan absensinya? Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Oh iya, bisa. Saya harus tanya. Saya stop dulu ya, karena sepertinya kalau ini dari Luita Mantika hadir. Siapa namanya nih? Luita ya? Betul? Gak ada ya? Lanjut. Sefira Kurniawati. Hadir, Pak. Nida Nafisah. Hadir, Pak. Rangga Herudanu Aldama. Lisa Novia. Hadir, Pak. Lisa hadir. Ana Rahmawa Yanti. Hadir, Pak. Nia Ayu Safitri. Hadir, Pak. Khairatun Hisan. Hadir, Pak. Diva Isah Nabilah. Hadir, Pak.
Sabikah Fitriani, Hadir, Pak. Putri Nadriah, Hadir, Pak. Karisma Triat Manjani, Pak. Cindy Antika, Hadir, Pak. Erna Dwi Astuti, Hadir, Bapak. Tawafani Ramadona, Hadir, Pak. Anissa Maria, Hadir, Pak. Haikal Hakim, Hadir, Pak. Putri Dewa Anglia, Hadir, Pak. Siti Zahra Basalamah, Siti Zahra, Natasha Eka Damayanti, Hadir, Pak. Zahra Mutiara Sani, Hadir, Pak. Reva Ridillah, Hadir, Pak. Suci Apriliana Putri, Hadir, Pak. Siva Farihah, Hadir, Pak. Pranisha Adelia Khoirunada, Hadir, Pak. Maulid Sahron, Hadir, Pak. Ramadhani, Hadir, Pak. Cempaka Arya Safitri, Hadir, Pak. Yudit Septi Olivera, Hadir, Pak. Astari Kodrat Susana, Hadir, Pak. Nur Cahaya Gandasari, Hadir, Pak. Siti Jahirah, Siti Zahira hadir, Pak. Ninda Junita, Hadir, Pak. Marisa, Hadir, Pak. Nur Elisa, Hadir, Pak. Maidatul Umaroh, Hadir, Pak. Raihan Linggar Saputra, Hadir, Pak. Miranda Zerlina, Iya, hadir, Pak. Gendis Raya, Gendis hadir, Raya. Pak. Hadir, Pak. Siapa yang belum diabsen? Gendis Raya, udah. Gendis hadir, Pak. Ya. Tadi ada 3 yang nggak hadir. Siapa ini? Ada Luita Mantika, Rangga, kemudian ada Siti Zahra. Oke, terima kasih tentunya atas kehadiran saudara pada pertemuan malam ini yang mengganggu tentunya waktu saudara. Ini siapa? Rangga Herudanu. Sebentar, Rangga. Ada pertanyaan apa, Rangga? Rangga Herudanu hadir, Pak. Oh, Rangga hadir. Oke, ya. Akhirnya kita ketemu pada pekan depan. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.